Bapak Ibu, Saudara sekalian, renungan Gema hari ini dengan tema melakukan kehendak Bapa terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai 59. Tetapi hari ini kita hanya akan membaca dari ayat 36 sampai ke 40. Saya akan bacakan untuk setiap kita, demikian firman Tuhan. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya mari kita bayangkan sejenak, suatu hari ada kerabat atau sahabat saudara yang datang berkunjung ke daerah tempat tinggal saudara. Dan kemudian mereka bertanya kepada kita, meminta rekomendasi rumah makan atau mungkin makanan terenak di daerah sekitar sana. Saudara, kira-kira apa yang akan saudara rekomendasikan? Saya yakin saat ini terbersit beberapa gambar makanan enak di dalam pikiran saudara. Entah itu kue tiaw, entah itu nasi goreng, entah itu seafood, cunyuk, dan lain sebagainya. Saudara, kira-kira mengapa saudara akan merekomendasikan makanan-makanan tersebut? Tentu karena saudara sudah pernah merasakannya, saudara sudah pernah memakannya, dan saudara tahu betul ini jaminan mutu pasti enak, saudara. Maka sama halnya di dalam kita menceritakan dan membagikan Injil Kristus kepada orang lain. Mengapa kita membagikan kabar baik itu? Tentu karena kita sudah terlebih dahulu mengalami indahnya dan betapa luar biasanya kasih Kristus itu kepada kita. Betapa damai, betapa sukacita perasaan yang kita miliki ketika kita sadar betul seorang pendosa besar telah diampuni dosa-dosanya dan telah beroleh keselamatan. Dan inilah sebenarnya kehendak Allah bagi kita anak-anaknya yang akan bersama kita renungkan hari ini. Sebuah tugas yang dipercayakan kepada kita untuk menceritakan kabar baik itu kepada mereka yang belum percaya. Saudara, kita mendapatkan teladan ini dari Yesus Kristus di dalam renungan hari ini. Bagi Tuhan Yesus jelas bahwa tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini adalah melakukan kehendak Bapa di ayatnya yang ke-38. Dia memiliki rencana yang begitu jelas dan fokus, saudara. Oleh karena itu keputusan yang Yesus buat tidak ditentukan oleh situasinya. Setelah Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, orang banyak kemudian memaksa Yesus untuk menjadi raja. Maksudnya tentu saja orang-orang tersebut mengekspektasikan Yesus menjadi pemimpin pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi saat itu. Sepintas menjadi raja adalah solusi yang tepat, yang akan membuat setiap orang menaati apapun yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru menghindar, karena tujuan kedatangannya ke dunia bukan untuk merebut kekuasaan Romawi, saudara. Sebenarnya momen atau ketika orang banyak mencari Yesus setelah dia melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, dapat Yesus manfaatkan untuk mendapat banyak sekali pengikutnya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau memanfaatkan kesempatan itu. Sebaliknya Yesus menegur keras orang banyak yang datang karena mereka telah mendapatkan makanan jasmani. Bagi Tuhan Yesus, yang penting bukan bahwa orang banyak itu kagum terhadap dirinya, melainkan agar mereka percaya kepadanya.
Dia berusaha mengalihkan perhatian orang banyak dari roti yang hanya sekedar mengenyangkan perut kepada keperluan mereka akan hal-hal rohani, yaitu roti hidup yang sebenarnya bermakna simbolis, menunjuk kepada tubuhnya sendiri yang diberikan untuk mati di kayu salib guna menebus dosa manusia. Sayangnya di ayat 60 kemudian orang banyak itu menganggap perkataan Yesus begitu keras dan tidak siap untuk mereka terima. Saudara, fokus Yesus di dalam tugasnya di dunia kepada kehendak Bapanya, yaitu menyelamatkan mereka yang terhilang agar orang banyak dapat percaya kepada Injil Kerajaan Sorga. Juga hari ini menjadi ingat-ingatan bagi kita setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-muridnya yang hadir di dunia sebagai perwakilan Yesus pada hari ini. Contoh pertama di dalam kita gereja melakukan aksi sosial. Pelayanan sosial adalah respon yang wajar sebuah tugas gereja dalam melayani sesama dan sekitar sebagai bentuk kita menyaksikan kasih Kristus. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai pada sebuah kegiatan sosial belaka, saudara. Kita perlu tetap berfokus pada tugas dan tujuan utama kita, yaitu memberitakan kabar penebusan dosa yang tersedia melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus adalah tugas utama kita sebagai orang-orang percaya yang tentunya tidak boleh kita abaikan. Contoh lainnya adalah ketika orang percaya berhenti memberitakan Injil secara lisan dengan alasan cukup dengan memberikan kesaksian hidup yang baik, saudara. Betul sekali jika kita memberikan kesaksian hidup yang baik. Tetapi sekali lagi, jika kita hanya berhenti sampai di sana saja, tanpa secara intensional kita mencari kesempatan untuk memberitakan Injil, itu pun kurang tepat, saudara. Saudara, jika ditanyakan kepada setiap kita untuk kita renungkan pada hari ini, apakah kehidupan saudara hari ini telah saudara abdikan untuk melakukan kehendak Bapa secara fokus, secara habis-habisan, sepenuh hati? Apakah saudara masih setia melakukan misi pemberitaan Injil keselamatan kepada dunia, kepada orang terdekat saudara, kepada rekan-rekan kerja, atau kepada orang di lingkungan sekitar saudara? Jika saudara merasa saudara tidak memiliki kemampuan untuk memberitakan Injil, saudara perlengkapilah diri saudara dengan pelatihan-pelatihan yang tersedia di gereja saudara. Jika saudara merasa takut untuk mengucapkan bahkan kabar baik keselamatan itu, saudara mintalah keberanian dari Tuhan, karena Tuhan yang memanggil kita dan Dia juga yang akan menyertai dan menolong kita. Jika saudara berpikir tidak pernah ada kesempatan untuk memberitakan Injil, maka saudara mintalah kepekaan untuk melihat di sekitar saudara siapa yang Tuhan tempatkan untuk kita bagikan Injil keselamatan itu. Saudara, mari kita berproses bersama dengan Tuhan di dalam menjalankan kehendak-Nya di dunia, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini menjadi ingat-ingatan kami untuk merefresh kami kembali bahwa kami perlu fokus di dalam menjalankan kehendak Bapa, yaitu memberitakan Injil, menyaksikan Kristus, memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami, Tuhan berikan kami kepekaan untuk boleh melihat, untuk boleh Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa di dalam memperluas kerajaan-Mu di dunia. Doa permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.